Halo guys, hari ini gue akan ngevlog. Eh, jadi gue gue lagi di tempat tidur sekarang dan memang kita hari ini akan membahas sesuatu yang sangat penting di dunia ini sekarang, yaitu kuliah. Kuliah itu, nah hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak penting. Pertama kita transisi dulu ya. Set, 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 set. Ya, ini gue nge-record dari YouTube-nya langsung karena gue males ngedit. Kenapa work hard kalau bisa work smart? Nah, itu yang kita bakal bahas sekarang. Kenapa lu harus lebih memikirkan work smart daripada work hard? Tapi gini deh, work smart tuh apa deh? Apakah work smart apakah nyontek termasuk work smart? Karena lu lebih pinter untuk nyontek dan gak ketahuan, dan nilai lu bagus tanpa lu belajar. Work smart gak itu? Nah, gue gak tahu ya. Nah, kalau lu belajar banyak tapi lu ya udah sama juga nilainya sama yang nyontekin lu, itu gimana konsepnya? Work smart ya enggak? Nah, makanya ini untuk untuk Kementerian Pendidikan Nadiem Makarim yang buat Gojek ya kalau nggak salah, sama Grab, Uber kalau nggak salah, lupa. Grab Food ya dulu ya. Untuk Nadiem Makarim di sini juga saya mengajukan proposal untuk membolehkan murid atau mahasiswa untuk menyontek. Itu akan lebih baik untuk pendidikan ke depannya, Pak. Karena nih saya kasih alasan. Satu, murid bisa nyontek. Dua, murid akan lebih terbuka lagi dengan possibility cara nyontek gimana, dan mereka ujung-ujungnya juga mikir, Pak. Jadi mikir gimana ya strategi gua nyontek yang hari ini. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jadi ya gimana ya Pak Nadiem Makarim, kata saya GoFood gratisin aja, Pak. Kenapa? Kalau Bapak tanya, saya kasih tahu. Alasan pertama, kenapa GoFood digratisin? Orang-orang bakal lebih gampang makannya. Nggak bakal ada lagi kemiskinan di Indonesia. Ya, bener nggak? Dua, Gojek adalah perusahaan yang gede. Kalau mereka mungkin rugi dikit, lah ya udah, rugi dikit. Mereka perusahaan gede masih banyak uangnya, ya nggak, Pak Nadiem Makarim? Dan ketiga, kenapa GoFood harus gratis? Karena sebenarnya harus bayar ongkos ini aja sih, ongkos ongkir. Karena kita mau membayar yang nganter, bapak-bapak Gojek dan ibu-ibu Gojek. Tapi kita nggak mau bayar restoran atau GoFoodnya. Ngerti nggak, Pak? Lah, tapi kalau bayar ongkir tuh sama aja kayak bayar GoPay ya. GoPay. Nah, saya mempunyai proposal satu lagi. Kenapa nggak saya yang jadi menteri pendidikan? Ya nggak? Itu nih saya kasih 3 alasan kenapa saya harus jadi menteri pendidikan. 1, saya lumayan pinter.
Tapi nggak tahu, mungkin Bapak Nadim lebih pinter dari saya. Tapi saya yang jelas nih, saya pinter nyontek. Itu pertama, Bapak nggak pinter nyontek kan? Karena Bapak nggak pinter nyontek, mungkin ya saya mempunyai advantage untuk menjadi Menteri Pendidikan. Kalau jadi experience saya mengenai dunia percontekan tuh emang sangat-sangat luas ya. Bisa dibilang ya. Saya pernah tuh nyontek dari lantai 2. Jawabannya di lantai 1. Saya ngeliat ke bawah. Nggak, bercanda guys. Saya nggak bakal nyontek. Nggak pernah nyontek. Bapak, kalau lagi nonton ini, Bapak Nadiem Makarim, ini saran aja ya untuk Bapak Nadiem Makarim. Kenapa nggak pendidikan itu nggak usah ada muridnya, kayak guru aja masuk ke sekolah, udah gitu aja. Itu kan lebih simpel, murid di rumah dan gak ngerjain apa-apa. Itu hanya proposal dari saya, dan itu hanya saran ya. Dan emang itu sangat penting sih di dunia sekarang ya, apalagi ada dunia maya dan adanya kemajuan teknologi sekarang yang sangat modern emang ya. Kita harus memikir ulang, mempertimbangkan lagi. Kenapa sih kita sekolah? Nah, alasan pertama kenapa kita harus sekolahnya dibayar, kita yang dibayar, ngerti nggak? Jadi proposal A, saya ajukan lagi proposal kalau murid itu yang harus dibayar kalau misalnya mereka sekolah. Satu, jangan lupa nih, bukannya apa, guru dibayar tapi murid juga harus dibayar. Gimana? Kenapa? Saya kasih 3 alasan lagi. Harus biru. Kenapa 3 alasan ini? Oke. Nomor 1, kita cari bedanya guru sama bedanya murid apa? Benar. Guru hanya pro di satu subjek, melainkan murid yang harus pro di semua subjek. Gimana tuh? Itu untuk sistem pendidikan hari ini. Saya akan mengasih tahu lagi ya. Oke. Jadi kalau saran saya ya, kenapa murid harus dibayar kalau misal masuk sekolah? Pernah mikir nggak berapa ongkos ke sekolah? Apalagi kalau misalnya rumah di Bekasi dan sekolah Anda di misalnya di Blok M, itu bakal susah lumayan. Dan nggak bisa kalau gratis ongkir, kita bakal rugi sebagai murid. Jadi mungkin ada lagi ide dari saya sebagai calon Menteri Pendidikan bersama Pak Nadiem. Saya akan menjadi suksesor Anda. Semua murid harus dikasih bekal, ngerti? Kayak uang pangkal untuk sekolah. Jadi dikasih uang ya, misalnya 3 juta, SPP-nya misalnya 2 juta, dikasih 3 juta, 2 jutanya untuk bayar SPP, 3 jutanya 6 juta. Ya guys, kita menjauh dari topik pendidikan dulu untuk hari ini. Jadi kita akan hari ini membahas kenapa kemiskinan di Indonesia masih ada. Dan itu terlalu kompleks untuk pemikiran saya. Mungkin ya, saya sebagai ya. Kita hari ini akan, mungkin kita nunggu aja ya. Soalnya 20 detik lagi kalau di dunia ini, 20 detik lagi kita akan menerobosi menit ke-10. Dan itu biasanya tolak ukur dari AdSense di YouTube. Jadi dalam 3, 2, 1 gue akan selesai ini.